Pondok Pesantren Daratan didirikan pada tahun 2005 dengan afiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Jumlah santri Pondok Pesantren Daratan saat ini putra dan putri berjumlah 395 siswa yang terdaftar di dalam EMIS PD Pontren. Pondok Pesantren Daratan itu memiliki beberapa bagian dari pendidikan, terdapat majelis taklim, terdapat DTA Pondok Pesantren Daratan. Pada saat pendirian Pondok Pesantren Daratan, kita telah menjalankan unit usaha yang berorientasi kepada pertanian, karena memang lingkungan dari Pondok Pesantren Daratan adalah lingkungan pertanian. Jenis beras yang kita tanam adalah biasanya IR4, karena kita melihat hasil yang diproduksinya lebih banyak. Ke depan belum tentu kita akan IR aja, kita akan melihat produksi beras lainnya, bagaimana beras lain ditanam di sini dan menghasilkan produk yang lebih unggul daripada yang lain. Dari hasil per panen itu dalam waktu 4 bulan sekitar 20 ton, jadi kalau dirata-ratakan 1 tahun kurang lebih sekitar 60 ton. Selain usaha pertanian, perikanan, ada perdagangan, yang semua itu nanti akan mengembangkan dari kemandirian dari Pondok Pesantren Daratan. Kenapa kami harus mandiri? Karena memang di sini dari sejak tahun 2005 kita sudah mensubsidi santri dalam bentuk untuk kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dari berasnya. Nah, pada tahun 2023 ini kami mencoba mengembangkan unit usaha pertanian kepada sektor pabriknya, sehingga usaha pertanian dari hulu ke hilir akan coba kita kembangkan. Kita pada saat ini memiliki traktor, kita saat ini memiliki penggilingan, kita saat ini memiliki oven, dan kita saat ini mulai pengemasan, sehingga kita akan bisa menjual lebih banyak untuk produknya. Kita akan mengembangkan usaha ini, pertanian ini kepada beras-beras yang premium. Kita akan mendistribusikan beras itu untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui tangan-tangan alumni kita, tangan-tangan masyarakat. Hasil dari itu semua tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk kepentingan sebuah lembaga, bagaimana lembaga Daratan bisa lebih maju, tidak terlalu mengharapkan kepada bantuan pemerintah, tapi suatu saat Pondok Pesantren Daratan akan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik sarana, prasarana maupun kebutuhan santri itu sendiri. Pendidikan Al-Kausar ini terbentuk dari beberapa jenjang pendidikan. Pertama adalah SMP IT, SMA IT, termasuk PAU di dalamnya, dan termasuk jenjang perguruan tinggi. Dan alhamdulillah proses perjalanan ini kurang lebih sekitar dari 2015 kita ada bimbingan calon-calon mahasiswa ke Timur Tengah. Termasuk salah satunya adalah Al-Azhar Mesir, Turki, Sudan, Tunis, Maroko, Yaman, dan sebagian termasuk Timur Tengah yang lain. Ada beberapa kegiatan termasuk istighosah setiap sebulan sekali yang melibatkan beberapa dari elemen masyarakat termasuk latar belakang background siapapun yang itu menjadi nilai ukhuwah kebersamaan di antara kita. Karena konsep pendidikan yang terbaik adalah bagaimana pondok pesantren ini pertama siap untuk kaderisasi. Bagaimana santri ini menjadi multi talent. Dia bukan cuma menggali tentang ilmu potensi keagamaan tapi nilai ilmu tentang masalah pendidikan formal sampai jenjang universitas. Yang kedua, bagaimana pondok pesantren ini adalah terjalin silaturahim dengan ruang lingkup tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen, karena pendidikan menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana nilai syiar, tabligh, dan dakwah ini akan tersampaikan kepada umat. Salah satu program jangkanya pondok kita ini adalah pemberdayaan ekonomi pesantren, yang di dalamnya ada internal atau ada eksternal. Alhamdulillah, untuk masalah pertanian, kita mempunyai beberapa lahan yang baik itu kepemilikannya penuh kepunyaan pondok atau beberapa lahan yang itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah beberapa rekan yang memang support terhadap program Al-Kausar dalam bidang pertanian. Ini ada beberapa alat yang insya Allah kita maksimalkan, bukan cuma sebatas pemberdayaan di internal Pondok Pesantren Al-Kausar, termasuk dengan santri, termasuk kita pun terlibat dengan masyarakat pada umumnya.
dan prioritas adalah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas kegiatan majelis taklim untuk meningkatkan nilai kualitas pertanian itu sendiri. Dalam insya Allah, dan ini sudah terrealisasi beberapa peralatan yang dibantu dari rekan-rekan yang alhamdulillah mudah-mudahan jadi nilai tambah dan kesemangatan untuk kita untuk meningkatkan kualitas di bidang pertanian, termasuk ketahanan pangan. Al-Intisom ini dulu lahir pada tahun 2002, didirikan pada tahun 2002, dan kebetulan pendirinya adalah kakek saya. Pada waktu itu kita masih memang pesawahan semua, karena memang di sini adalah lahan pesawahan, lahan pertanian. Dan kemudian kakek saya mendirikan pondok pesantren pada waktu itu baru beberapa orang saja, dan alhamdulillah sampai saat ini santri sekitar 300 orang, bahkan ke 400 orang lah kalau sama santriatnya, sama putrinya. Pada sekitar tahun 90-an, dulu itu memang mendirikan perusahaan pabrik beras atau penggilingan beras, dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mungkin anak-anaknya, paman saya dan sebagainya masuk pesantren, dan dari sananya lah kakek saya punya pemikiran untuk mendirikan sebuah pesantren. Dan alhamdulillah pada tahun 2002 pesantren didirikan dan dilanjutkan, dipegang atau diasuh oleh paman-paman saya pada waktu itu. Nah, di Al-Intisom ini kita juga sedang program muadalah. Muadalah ini berarti kesetaraan. Karena memang di zaman sekarang mungkin dibutuhkan sekali agar nanti santri meskipun tetap kita backgroundnya salaf, tapi tetap ada legalitas dari pemerintah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tersusun dari mulai ibtida, sanawi sampai aliyahnya. Mungkin ke depan tinggal mad alinya yang belum ya, mungkin karena itu persyaratannya agak berat juga. Nanti kita tempuh bersama lah mudah-mudahan. Karena background kita adalah ekonomi dan kemudian lahan atau geografis kita memang di pertanian, banyak pesawahan. Ini saya rasa merupakan sebuah celah untuk pengembangan pertanian oleh pesantren itu sendiri. Karena agar terciptanya pesantren yang mandiri dalam bidang ekonominya. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini kita dapat bantuan dari Bank Indonesia, dan alhamdulillah bantuan ini berupa seperangkat alat penggiling padi, juga traktor, juga alat pengecekan tanah dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita gunakan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk produktivitas penggilingan kita. Memang ada upaya dan ada keinginan rencana untuk buat circle baru lah. Artinya di kita penggilingannya, kemudian di rekan saya itu adalah pertanian, fokus di pengembangan padinya, kita giling, kemudian packing di pesantren yang satunya lagi. Jadi kita membuat circle sampai bagi-bagi tugas. Ada yang fokus di pengembangan pertanian, kita fokus di penggilingan, kemudian satu lagi di packing, yang satu lagi nanti di pemasaran. Pondok Pesantren Al-Mughni berdiri pada tahun 1987. Saat ini jumlah santri kami kalau dihitung dengan santri perempuan itu kurang lebih dari 50 orang santri. Di pondok pesantren ini mengajarkan untuk pendidikan dasar baca tulis Al-Quran, lalu kitab-kitab ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Pondok Pesantren Al-Mughni berusaha pertanian merupakan perusahaan turun-temurun dari orang tua, nenek moyang. Jenis padi yang ditanam kalau sekarang dua macam. Satu padi Citanur, kedua padi Sadane. Dalam 1 hektar itu menghasilkan padi basah antara 5 ton 6 ton. Hasil pertanian Pondok Pesantren Al-Mughni akan disuplai
ke pesantren yang punya penggilingan. Alhamdulillah sekarang sudah menerima bantuan dari BI macam traktor dengan perontok padi dengan penyedot air. Lanjut satu lagi untuk mengusir hama, alhamdulillah mudah dimanfaatkan. Dengan alat yang diberikan sangat membantu untuk meningkatkan usaha pertanian kami. Alhamdulillah pesantren kami didirikan oleh kakek kami tercinta almarhum Kiai Haji Ahmad Suyuti, yang mana kami terus meneruskan jejak langkah beliau dan kami dirikan di tahun 2009, sebelumnya tahun 1981 sudah berjalan. Alhamdulillah kegiatan kami di Pondok Pesantren Arisalah, keterlibatan santri kurang lebih sekitar 150 santri yang insya Allah kita sedang berupaya berikhtiar bagaimana mendidik generasi bangsa ini yang memang nanti harapan kedepannya menjadi orang-orang yang baik dan unggul, tentu di bidang agama dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun kegiatan di luar dari pendidikan pesantren, ada juga pendidikan formil yaitu berupa SMP dan juga di yang lainnya. Jadi kami sifatnya boarding school. Kegiatan perekonomian yang dijalankan di pondok pesantren yaitu di bidang pertanian. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bagaimana mengkombinkan ataupun mengintegrasikan antara alam dengan pendidikan, khususnya di lembaga pesantren kami. Dan ini juga kami bekerja sama pondok pesantren dengan Poktan yang ada di Desa Hegarmanah dan juga di Kecamatan Sukaluyu. Alhamdulillah juga kami dibantu dari pemerintah, khususnya dari Bank Indonesia. Bantuan dari Bank Indonesia berupa harvest, combine harvest. Ini alat untuk memotong padi yang ini kecepatannya sangat efektif begitu. Dan juga kami diberikan alat pengangkutannya ini untuk memudahkan efektivitas membantu ketika pengambilan gabah hasil panen itu ke tempat lokasi ataupun ke pabrik untuk diproses penggilingan. Adapun dari penghasilan itu kita kelola, kita olah untuk salah satu kegiatan di pondok pesantren, pengembangan di pondok pesantren, baik itu untuk kebutuhan santri dan juga sarana prasarana dari hasil panen itu. Nah, harapan terbesar kami di pondok pesantren ini ingin memberikan manfaat kepada halayak umum dengan ikut andil di dalam pertanian ini. Harapan kami tentu kami belajar, kemudian membangun ekonomi di pertanian, khususnya padi ini biar bisa dirasakan manfaatnya oleh lingkungan, oleh masyarakat, tentu juga paling terdekat adalah oleh santri-santri ini.